Singapura ingin mengendalikan seluruh traffic dari lalu lintas udara di ASEAN. Paling baik tanya pilot gitu, dilayani Fir Singapura dengan dilayani Fir Jakarta, beda nggak? Dulu didelegasikan oleh ICAO, sekarang didelegasikan Indonesia ke Singapura. Karena urusan keselamatan penerbangan saja. Ini kan dikendalikan Jakarta nih. Oke. Sudah sangat rendah, pesawat sudah terlihat tuh, 4.000 feet, kurang lebih 10 nautical mile. Itu pindah ke ADC-nya Singapura. Kita jumpa lagi dengan PH dan H Public Policy Corner. Saya Agus Pambagio sebagai Managing Partner PH dan H Public Policy Interest Group didampingi partner saya Pak Edi Haryoto. Kali ini kita akan bicara Pak Edi soal FIR atau Flight Information Region. Perjanjian FIR antara Indonesia dengan Singapura katanya sekarang sudah diambil alih oleh Indonesia. Kita bingung karena itu pernyataan pemerintah yang dikutip oleh hampir semua media, tetapi dalam perjalanannya ternyata cuma realignment atau penataan ulang. Jadi sebenarnya kita runtut dari awal saja. FIR itu sejarahnya bagaimana sih Pak? Terutama dari TNI Angkatan Udara selalu bilang bahwa ini soal dignity. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti kita bahas secara rinci, tapi saya mau Pak Edi jelaskan dulu nih, cikal bakal atau urusannya ini apa gitu. Oke, terima kasih Pak Agus. Flight Information Region, untuk gampangnya kita sebut FIR saja ya. FIR, jadi ruang udara di dunia ini untuk navigasi penerbangan dibagi dalam FIR-FIR ini. Nah, FIR ini ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Dunia, ICAO. Ditetapkan tetapi tetap menghormati sovereignty, tetap menghormati kedaulatan negara. Sehingga yang ditetapkan betul-betul oleh ICAO itu yang ruang udara bebas. Oke. Tetapi yang ruang udara di wilayah suatu negara harus ada satu kesepakatan. Ini sama nggak kalau itu pesawatnya militer? Tetap harus melapor kepada FIR. Tetap harus melapor kepada FIR. Nah, apakah lalu pertanyaan tadi sesuai dengan batas negara? Jawab saya, iya. Tetapi ada banyak yang ruang udara bebas, itu ditetapkan oleh ICAO. Dan tidak selalu persis sama dengan batas negara. Yang namanya kita ini FIR Jakarta ini juga mengelola Timor Leste. Juga mengelola di atas Pulau Christmas, itu wilayahnya Australia. Bahkan yang paling ekstrim, seluruh Eropa itu dikendalikan oleh single Eurocontrol di Maastricht, Belanda. Itu seluruh Eropa. Itu airnav-nya Eropa? Itu airnav-nya Eropa. Jadi tidak selalu sesuai dengan batas negara. Jadi kalau gitu yang namanya sovereignty itu ya tidak perlu masuk di situ. Meskipun dalam tanda kutip itu kan wilayah negara. Nah khusus untuk FIR Singapura ini memang agak unik. Dulunya sebelum ada UNCLOS, sebelum ada hukum laut itu, konvensi PBB tahun 1982. Oke, udah lama. Itu kan ruang udara di sana itu ruang udara bebas. Oke. Belum menjadi ruang udaranya Indonesia. Yang Natuna, Riau itu? Iya, itu ruang udara bebas oleh ICAO didelegasikan kepada Inggris pada tahun 46. Berdasar konvensi Chicago tahun 44. Dengan alasan apa kok didelegasikan? Ruang udara bebas, jadi yang menetapkan ICAO. Oke. Kemudian pada tahun 1973 di dalam satu conference di Manila ditetapkan ruang udara itu didelegasikan ke Singapura. Dari Inggris ke Singapura? Dari Inggris ke Singapura. Karena sudah terbentuk negara Singapura. Ya apa Commonwealth, karena Commonwealth itu atau apa? Kenapa ke Singapura? Nah setelah itu tahun 73. Tahun 1982 disahkan tentang hukum laut itu yang dikenal dengan UNCLOS. Itu disahkan pada tahun 1994. Lalu Indonesia tentu, mari kita ukur lagi gitu kan. Ini sekarang ruang udara Indonesia.
Maka tahun 1995 pada suatu pertemuan yang juga kemudian disahkan oleh IKO, disepakatilah yang sering disebut sektor A, sektor B, sektor C. Itu realignment dari sebelumnya. Karena sebelumnya itu ditetapkan oleh IKO itu semuanya ruang udaranya Singapura. Nanti bisa kelihatan di screen ada gambarnya sektor A, B, C mana ya. Jadi Kepulauan Rio, Natuna itu dulunya VIR Singapura. Kemudian karena adanya UNCLOS dilakukan realignment. Dibagi-bagi sektor A, sektor B, C, tidak cuma urusan dengan Singapura ini. Urusan dengan Malaysia juga. Dari Semenanjung ke Sarawak, ke Sabah, itu kan melalui jalur ini. Itu yang disebut dengan sektor C. Nah, itu ceritanya pada awalnya. Jadi realignment itu dilakukan pada tahun 1995 dulu. Itu Pak. Batasannya jelas sudah ya. Nah, batasannya jelas. Nah, agak meloncat sedikit Pak Edit. Apakah sama dengan batasan yang kemarin di realignment itu? Nah, mari sekarang kita lihat dulu. Nanti kita bisa kembali lagi, tapi sekarang karena bahas realignment kita lihat ya. Saya tidak langsung menjawab itu, tapi saya ceritakan dulu. Ruang udara ini secara vertikal itu dibagi-bagi. Yang paling atas di atas 24.500 feet itu disebut area control center atau ACC. Jadi ini overflying aja, pesawat yang lewat atau disebut en route. Itu dikendalikan satu dash sendiri gitu di dalam traffic control. Bukan satu dash, banyak dash, tetapi itu mengendalikan satu area. Itu ada di kalau di Jakarta VIR itu ada di Jakarta Air Traffic System di Cengkareng. Di bawah itu namanya APP, Approach Center. 24.500 sampai 4.000 feet. Pendek ya, 4.000 feet udah kelihatan pesawat ya? Belum kelihatan, itu terminal maneuvering area namanya. Area sudah mau mendekati ke satu bandara, take off atau landing. Di bawah 4.000 feet itu namanya aerodrome control. Itu ada di bandara. Ada di bandara. Sehingga, di masing-masing bandara? Di masing-masing bandara. Di masing-masing bandara. Nah, persoalannya sekarang, Singapura itu kan bukannya tidak punya ruang udara. Dia punya kecil. Sebagai daerah. Tapi kan kecil, sempit gitu kan, tinggi gitu. Sehingga itu hanya area ADC. Jadi pada waktu pesawat ini approach ini kalau yang tidak ada pendelegasian, ini kan dikendalikan Jakarta nih. Sudah sangat rendah, pesawat sudah terlihat tuh, 4.000 feet, kurang lebih 10 nautical mile. Itu pindah ke ADC-nya Singapura. Berbahaya nggak itu? Nah, itu yang selalu menjadi persoalan. Menarik pertanyaannya, sebagian besar orang mengatakan justru itulah berbahaya. Kalau gitu jangan dipindahkan itu. Menurut saya bukan ahlinya, menurut saya itu tidak, sepanjang protapnya benar. Di semua bandara atau di semua pengendalian penerbangan kan selalu begitu. Ada approach menuju Cengkareng, pindah ke ADC towernya Cengkareng. Bedanya satu, dua-duanya ini VIR Jakarta. Dua-duanya di bawah satu badan layanan nih, Airnav. Kalau ini tadi dalam cerita yang sama, ini kan semula VIR Jakarta pindah ke VIR-nya juga dalam titik yang kritis sebagai gitu. Pak Edi mantan Direktur Utama Angkasa Pura II. Waktu itu ngurus Airnav, sekarang nggak lagi. Airnav kan. Nah, apakah yakin misalnya tadi perpindahan yang saya tanyakan berbahaya atau tidak itu kalau dikelola oleh kita misalnya, itu pas sanggup Pak. Kita kan terkenal tidak terlalu care. Ini terlepas, yang penting kan ini keselamatan penerbangan gitu loh Pak. Itu dia, jadi gini, saya ingin ulang lagi sedikit ceritanya. Jadi waktu itu ditanya, pada waktu setelah 1995 itu, kalau diambil alih siapkah Airnav Indonesia, waktu itu masih di Angkasa Pura, saya jawab siap gitu kan. Lalu kita buat Pak, kita memasang radar di Natuna, kita bikin D4, DME di Natuna, di Tanjung Pinang kita siapkan APP untuk kontrol set, semuanya udah siap, VICHEF dan sebagainya. Setiap kali ditanya siap tidak gitu, ya selalu kita jawab sudah siap. Yang tanya IKO atau siapa? Yang tanya baik, enggak, yang tanya justru dari kalangan kita sendiri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan. Jadi bukan hanya
orang asing yang meragukan, kita sendiri juga meragukan siap tidak gitu. Tentu saja kita siap-siap dan betul-betul siap itu sama saja kok dengan di Bandara Medan atau di Bandara Kuala Namu sama saja semuanya. Jadi persoalannya sebetulnya sekarang kalau ditanya tadi kembali ke masalah realignment lagi sekarang, sebetulnya iya, tetapi tidak seperti realignment dulu. Dari semula ruang bebas Singapura, lalu dilakukan realignment. Kalau sekarang ini, itu punya gua loh, gitu kurang lebih. Ada padanan yang tidak terlalu pas, tapi enak juga diomongin. Kalau dulu dengan Freeport loh jauh sekali ya. Kontrak karya sekarang Iup. Itu punya saya kasih izin kamu. Ini sama Pak. Dulunya seolah-olah itu miliknya Singapura. Ya. Sekarang ini punyanya Indonesia. Sekarang saya delegasikan. Jadi saya kasih izin kamu gitu. Itu ada bedanya. Realignment-nya iya. Realignment-nya iya. Yang dulunya seluruh FIR Singapura itu dikendalikan oleh Singapura. Sekarang di atas 37.000 feet dikendalikan FIR Jakarta. Oke, karena pesawat melintas saja. Itu pesawat aja yang lintas. Itu sedikit sekali gitu. Tetapi kita bisa melihat kan. Lalu sektor B, sektor B, sektor C semuanya ke FIR Jakarta. Tidak lagi FIR Singapura. Di realignment ini? Ya itu yang realignment berikutnya. Jadi kalau dari sisi realignment doang, realignment ini menguntungkan Indonesia. Dulunya sektor B, sektor C Singapura, sekarang Indonesia. Dulunya di atas 37.000 feet Singapura, sekarang Indonesia. Nah, tapi kita bisa melihat, berarti kepentingan Singapura itu adalah mengamankan bandara Changi-nya, gitu. Sehingga bukan di luar Changi. Kalau mau landing ke Changi, kalau take off dari Changi, saya mengendalikan tidak hanya sekedar 4.000 feet. Kasih kesempatan sampai pesawat ini stabil, kurang lebih begitulah. Yang di 37 tadi. Jadi dia tidak hanya ADC, tapi juga APP. Sudah take off, kalau yang tadi betul-betul fix sesuai ruang udara, begitu 4.000 feet dioper ke FIR Jakarta. Ini dia tidak ingin begitu. Biarkanlah sampai 37.000 feet. Begitu juga pesawat Indonesia yang mau ke Changi juga gitu. Sama saja pesawat manapun. Cuman kalau lewat aja nggak perlu lapor FIR Singapura. Karena tidak kepada itu realignment-nya. Itu realignment. Tapi soalnya yang keluar di berita media adalah Indonesia sudah kembali menguasai wilayah udaranya. Nah itu kan jadi realignment kan datangnya belakang. Ya tapi kan gini Pak Agus. Ya saya setuju. Tetapi kalau sekarang ini kembali ke Indonesia lalu saya delegasikan bisa disebut benar kan? Karena semula tidak. Kan publik ini menanyakan loh, apa bedanya kan gitu. 25 tahun sementara kalau di Undang-Undang 1 Pasal 458 itu kan tahun depan 1 Januari 2024 betul. Itu kan sudah harus diserahkan ke Indonesia. Itu barang apa yang diserahkan? Apakah sama yang kita bahas ini atau gimana? Iya itu ahli hukum, saya tidak bisa jawab. Jadi artinya itu harus ada persetujuan dari ICAO juga. Kalau tidak, kalau tidak didelegasikan, kalau ICAO bilang cuma mengesahkan aja. Ya kalau ICAO bilang oke, ambil semua Indonesia nggak usah delegasikan, itu kan ICAO yang berang ngomong gitu. Nggak bisa juga karena ICAO itu menghormati sovereignty Pak, tidak bisa dia. Dia tidak bisa. Sejak dari konvensi Chicago tahun 1944, sovereignty itu tetap. Cuman dulu sekali lagi sebelum UNCLOS itu ruang udara bebas. Artinya tapi tetap secara keselamatan penerbangan ICAO menentukan kan ya. Oh iya. Meskipun sovereignty, tapi kalau tidak bisa menjamin keselamatan kan itu jadi persoalan juga. Iya. Oke. Yang saya takut itu loh. Tadi dikiranya Indonesia itu kurang oke gitu di dalam keselamatan penerbangan gitu. Ya itu bisa tidak kan. Paling baik tanya pilot gitu. Dilayani FIR Singapura dengan dilayani FIR Jakarta beda nggak? Saya sempat menulis bahwa kalau masuk FIR Indonesia itu pilot itu harus komunikasi VHF, VSF dengan power. Ya, benar atau tidak ini saya dapat informasi dari pilot. Jadi kadang-kadang suka terdistorsi. Sementara kalau lewat di atas Changi itu sudah tertera langsung muncul di screen-nya gitu.
Nah ini kan hal-hal yang juga tentu Ya, harus diperbaiki. Bisa ya jadi kan? teknologinya di sana lebih harus baik gitu lah, diperbaiki. bisa jadi. Oke, saya pikir clear harusnya pemirsa ya. Jadi ini ya realignment, terus dapat penguasaan, lalu didelegasikan selama 25 tahun. Ya. Ini kalau nggak salah harus diratifikasi juga ini oleh DPR ya kan? Kalau nanti DPR, harus diratifikasi kalau DPR nggak setuju bisa nggak jadi ini. Ya. Ya kan? Nah jadi Setidak-tidaknya kan gini Pak Gus, dulu VIR Singapura itu didelegasikan oleh ICAO, sekarang didelegasikan oleh Indonesia. Itu beda itu. Oke, nah itu penting. Dulu didelegasikan oleh ICAO, sekarang didelegasikan Indonesia ke Singapura. Karena urusan keselamatan penerbangan saja. Ya. Oke, karena sovereignty dan sebagainya sudah jelas di situ. Sudah jelas. Oke, baik. Jadi satu hal lagi, saya masih ingin. apa lagi? Ya, ada. Satu hal lagi tentang air navigation charges. Itu kan oleh Singapura diambil lalu diberikan pada pemerintah Indonesia. Jadi, berdasarkan apa? Ada yang dipungut nggak kan di mana-mana namanya maklar itu udah ketentu. Udah ada. Itu utuh. Jadi oleh Singapura ditagih kepada airline yang melintas itu untuk jasa navigasinya, seluruh uangnya diberikan pada Indonesia. Oke. Dia nggak ngambil fee? Tidak. Saya akuntan, itu namanya tidak proper matching gitu kan. Cost against kita melakukan apa? Kenapa dapat pendapatan? Oke. Jadi nggak ada. Oke, neraca kiri kanannya nggak imbang. Nggak imbang itu. Kita melakukan itu perlu dipikir ulang. Jadi pada prinsipnya tidak ada pendapatan tanpa pelayanan. Nah, apa saran Pak Edi? Ya silakan dibicarakan. Saya tidak, menurut saya itu tidak ada pelayanan. Artinya mungkin dengan diberikan penugasan apa tadi istilahnya, diberikan kewenangan itu, apakah itu sebagai imbal balik? Apapun itu underlayingnya harus jelas gitu. Tapi nggak bisa tanpa pelayanan kok mendapatkan pendapatan. Kedua yang saya juga ingin sampaikan pada ini masalah ini, apa itu semua sudah disetujui itu kan yang sudah itu yang paling penting, lalu dibuat peta gitu kan ya. Peta ini kemudian dipublish gitu. Dipublish kepada seluruh airlines. Namanya information publication gitu. Itu apa sudah ditindaklanjuti gitu. Mungkin sudah, tapi kalau belum betul-betul dilakukan. Itu tugasnya Kementerian Perhubungan sebagai Airnav lah. Airnav. Kemudian juga Airnav ini sendiri. Ini perjanjian prinsip ini detailnya kan banyak. Disebut-sebut personilnya Airnav Indonesia ditempatkan di Singapura. Menurut saya tidak cukup itu loh. Tapi harus ada hak kewajiban masing-masing Airnav. Ini kan persinggungannya sangat erat ini antara VIR Singapura, VIR Jakarta di ADC dan APP-nya Singapura ini. Harus ada betul-betul perjanjian operasional yang jelas antara VIR Singapura dan berkekuatan hukum ya. Dan berkekuatan hukum internasional. Ini kan? bisa jadi masalah di dalam keselamatan penerbangan, keamanan gitu. Nanti salah-salahan. Ini dikendalikan siapa? Ini pengelola tadi ya. Jadi menurut saya perjanjian operasionalnya harus detail, rinci gitu ya, antara Airnav Singapura dan Airnav. Nanti yang terakhir 25 tahun lagi jangan diperpanjang dah. Masa diperpanjang terus? Ya, artinya ya sudah ambil aja, ngapain kita enggak? Tapi kan persiapan ke sana. Ya baik. Oh gini, kali satu juga Pak. Saya menangkap dari beberapa pengalaman, Singapura itu memang ingin seperti Eurocontrol. Oh, untuk ASEAN? Untuk ASEAN. Dia ingin single ATS provider. Nah ini menarik. Singapura ingin mengendalikan seluruh traffic dari lalu lintas udara di ASEAN. Ya, seperti Eurocontrol. Nah, ini harus diambil alih oleh Indonesia karena Indonesia jauh lebih besar. Ya. Singapura hanya sebesar Changi, kita mungkin 100.000 kali. Ya. Apalagi IKN sudah mau pindah. Jadi kalau di tengah-tengah ya. Jadi kalau Singapura nanti minta, kami mau jadi single ATS provider untuk ASEAN. Kita jawab aja, enggak, kamu ADC aja, ADC-nya VIR Jakarta. Sekali lagi ADC itu kepanjangan dari Aerodrome Control. Jadi kontrol wilayah udara. Enggak, sudah mau landing aja Pak, 4.000 feet, 10 nautical mile, pesawat sudah kelihatan. Itu baru masuk ke kontrolnya ADC itu. Jadi kita bilang VIR Jakarta, Changi itu ADC aja gitu. Oke. Menarik sekali, saya pikir cukup jelas. Ya, karena kalau diputar-putar jadi panjang, jadi juga muter-muter lagi. Jadi intinya yaitu realignment yang sukses lah gitu Pak ya. Kemarin tinggal kita lihat tadi sarannya Pak Edi sudah jangan jadi VIR-nya semuanya dari Singapura di ASEAN, tapi ya dia silakan yang ngatur Changi silakan. Gitu. Jadi saya pikir itu dari
Saya undur diri dulu dari PH dan H Public Policy Corner. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.